Hai Sobat Bumi, pernah dengar tentang Raja Ampat? Pasti udah dong ya. Keindahan bawah lautnya, pulau-pulau Kars yang ikonik, udah kayak surga dunia. Surga yang bikin kita bangga punya aset sekelas ini. Tapi kalian tahu nggak, beberapa waktu lalu surga ini sempat terancam. Yap, ada isu soal izin tambang nikel di sana. Kebayang nggak sih, Raja Ampat yang seindah itu, kok bisa-bisanya ada izin tambang? Tapi jangan khawatir, ada kabar baik banget yang bikin kita semua bisa bernafas lega. Yuk kita bedah tuntas kenapa izin itu dicabut dan apa artinya buat Raja Ampat. Jadi gini, Raja Ampat itu bukan cuma sekedar destinasi wisata biasa. Dia ini diakui dunia sebagai epicentrum biodiversitas laut terbesar di dunia. Artinya, keanekaragaman hayati lautnya paling tinggi, paling kaya di muka bumi. Banyak banget spesies ikan, terumbu karang, dan biota laut lain yang cuma bisa kalian temuin di sana. Makanya, para ilmuwan, penyelam, dan turis dari seluruh penjuru dunia itu rela jauh-jauh datang cuma buat nikmatin keindahan ini. Nah, bayangin aja, di tengah kekayaan yang gak ternilai ini, muncullah isu izin tambang, tepatnya di Pulau Wawiyai, Waigeo, Raja Ampat. Begitu kabar soal izin tambang ini beredar, reaksi publik langsung heboh. Gelombang penolakan muncul dari mana-mana dan itu kuat banget. Siapa aja yang ikut bersuara? Ya tentunya masyarakat lokal Raja Ampat. Mereka yang paling merasakan dampak langsung, jadi mereka berdiri di barisan terdepan. Ada juga pegiat lingkungan, baik dari organisasi nasional maupun internasional. Mereka terus menyuarakan pentingnya konservasi. Ada pula ilmuwan dan akademisi. Mereka memberikan data dan fakta ilmiah tentang bahaya tambang di wilayah sepekan Raja Ampat. Bahkan, selebriti, influencer, dan tokoh masyarakat juga ikut menyuarakan kepeduliannya di media sosial. Mereka semua bersatu, bikin petisi, kampanye online, lobi-lobi ke pemerintah. Intinya satu, Raja Ampat itu harus lestari, bukan dieksploitasi untuk tambang. Mereka nggak cuma teriak, tapi juga menyodorkan argumen kuat. Nilai ekonomi dari pariwisata berkelanjutan di Raja Ampat itu jauh lebih besar dan jangka panjang dibanding keuntungan sesaat dari nikel. Nah, perjuangan itu akhirnya membuahkan hasil. Beberapa waktu lalu muncul kabar yang bikin kita semua loncat kegirangan. Ya, izin tambang nikel di Raja Ampat telah dicabut. Keputusan ini datang langsung dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau yang biasa kita sebut dengan ESDM. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat akhirnya mendengar suara masyarakat, melihat data-data dan menyadari bahwa melindungi Raja Ampat itu adalah prioritas. Ini adalah kemenangan besar bagi lingkungan, bagi masyarakat adat, dan bagi masa depan pariwisata Indonesia. Apa sih arti penting dari pencabutan izin ini? Yang pertama adalah prioritas konservasi. Ini sinyal kuat bahwa pemerintah memprioritaskan konservasi di wilayah dengan nilai ekologi tinggi. Raja Ampat dijaga sebagai aset global. Yang kedua adalah kemenangan suara publik. Ini bukti bahwa kalau kita bersuara, kalau kita kompak, pemerintah bisa dan akan mendengarkan. Suara rakyat itu punya kekuatan. Yang ketiga, peluang pariwisata berkelanjutan. Raja Ampat bisa terus fokus mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal tanpa merusak alamnya. Bayangin, berapa banyak homestay, diving operator, atau UMKM lokal yang bisa maju kalau pariwisata terus berkembang tanpa ancaman tambang. Tapi, mungkin di antara kalian ada yang mikir, kok bisa sih izin itu sempat terbit? Emang pemerintah nggak tahu dampaknya kayak apa? Nah, pertanyaan ini tuh sering banget muncul. Jadi guys, ini bukan cerita yang sesederhana hitam dan putih. Ada beberapa faktor kompleks yang bisa jadi alasan kenapa izin itu sempat keluar. Meskipun Raja Ampat adalah kawasan yang sangat sensitif. Yang pertama adalah mungkin beda era atau beda prioritas. Coba kita lihat garis waktu. Beberapa izin tambang di Raja Ampat, seperti yang disebut-sebut oleh pejabat, itu ada yang diterbitkan jauh sebelum Raja Ampat ditetapkan sebagai geopark nasional atau kawasan konservasi laut yang seketat sekarang. Artinya,
Di masa lalu mungkin belum ada kesadaran atau regulasi sekomprehensif sekarang tentang betapa vitalnya Raja Ampat secara ekologis. Jadi, prioritas pemerintah saat itu bisa saja berbeda, lebih condong ke eksplorasi sumber daya alam untuk pendapatan negara tanpa melihat secara mendalam dampak jangka panjangnya. Yang kedua, jebakan administrasi dan dokumen. Proses perizinan tambang itu sangat berlapis dan melibatkan banyak dokumen termasuk analisis dampak lingkungan. Kadang, izin bisa keluar kalau secara administrasi, semua dokumen terlihat lengkap dan memenuhi syarat di atas kertas. Tapi, praktiknya di lapangan, apakah AMDAL-nya benar-benar akurat? Apakah pengawasan pasca izinnya ketat? Ini seringkali jadi celah. Bisa jadi dokumennya terlihat oke, tapi implementasinya atau bahkan kajiannya tidak mencerminkan realitas ancaman di lapangan. Atau perusahaan bisa saja menyajikan data yang mempercantik kondisi dan tidak ada kelalaian dalam verifikasi. Yang ketiga, potensi kepentingan ekonomi jangka pendek. Jujur saja, tambang, khususnya nikel, itu nilainya besar. Ada janji-janji pendapatan negara, investasi, dan penciptaan lapangan kerja di awal. Kadang, tekanan untuk meningkatkan pendapatan atau menarik investasi bisa sangat kuat, sehingga aspek ekonomi jangka pendek ini lebih diutamakan dan mengesampingkan risiko lingkungan dan sosial jangka panjang. Ini bukan cuma di Indonesia, tapi fenomena global. Yang keempat, pengaruh dan lobby. Nah, ini yang kadang jadi spekulasi publik. Di sektor pertambangan, pemainnya seringkali adalah perusahaan besar dengan sumber daya finansial yang kuat. Tidak menutup kemungkinan ada lobby-lobby atau tekanan politik dari pihak-pihak berkepentingan untuk mendapatkan izin. Sistem perizinan yang kompleks dan terkadang kurang transparan bisa jadi celah untuk hal ini terjadi. Yang kelima adalah kurangnya koordinasi atau data yang tidak up-to-date. Indonesia ini negara yang besar ya teman-teman. Kadang koordinasi antar lembaga atau antar pemerintah daerah dan pusat itu bisa jadi tantangan. Bisa jadi satu pihak di pemerintahan tidak memiliki informasi lengkap atau update terbaru tentang status konservasi suatu wilayah atau potensi risiko yang sesungguhnya. Misalnya, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak sepenuhnya sinkron dengan data di Kementerian SDM pada saat izin diterbitkan. Jadi bisa dibilang, pemberian izin ini mungkin disebabkan oleh kombinasi dari prioritas yang berbeda di masa lalu, proses administrasi yang memungkinkan celah, godaan ekonomi, dan potensi lobby dari pihak-pihak tertentu. Tapi, seperti yang saya bilang tadi, pemerintah sekarang sudah mengambil langkah korektif dengan mencabut izin tersebut. Ini menunjukkan ada kemauan untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan tuntutan yang lebih baik. Ini jadi pengingat penting bagi kita semua bahwa pengawasan dan partisipasi publik itu krusial. Suara kita, desakan kita, bisa jadi alarm bagi pemerintah untuk melihat kembali dan mengambil keputusan yang lebih tepat demi kelestarian alam kita. Guys, Raja Ampat itu warisan tak ternilai. Bukan cuma buat kita, tapi buat anak cucu kita nanti. Dengan dicabutnya izin tambang, Raja Ampat bisa bernafas lega lagi. Sekarang, giliran kita untuk memastikan napas lega ini bisa terus berlanjut selamanya. Yuk kita terus peduli dan jaga permata Indonesia ini. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian peduli sama lingkungan. Sampai jumpa di video selanjutnya.